Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, khotib mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri khotib sendiri, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada yang patut kita sembah, tidak ada yang patut kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan kesehatan, memberikan keselamatan dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini mari kita tambah, mari kita tingkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang mantap. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa taat, orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari sholat, mulai dari zakat, mulai dari ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai seorang yang beriman tentu memiliki harapan, memiliki keinginan agar menjadi seseorang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan ketika belajar mendapatkan nilai terbaik. Ketika mendapatkan hasil belajar, kita ingin nilai kita di sisi manusia, di hadapan orang tua, mendapatkan nilai terbaik. Sudahkah kita menjalani hidup ini? Sudahkah kita mengamalkan amalan-amalan dalam kehidupan kita agar mendapatkan nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu hal yang membuat kita istimewa, membuat kita di hadapan Allah memiliki derajat yang tinggi adalah dengan senantiasa menjaga akhlak kita. Karena kedudukan akhlak ini adalah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berbicara ibadah-ibadah yang lain, maka akhlak ini adalah istimewa. Kenapa akhlak ini menjadi
salah satu syariat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini menjadi nabi, menjadi rasul adalah untuk menjadi rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih, sayang. Maka bagi orang yang memiliki akhlak, berarti di dalam dirinya ada sifat kasih, ada sifat sayang. Memberikan kasih untuk seluruh alam. Dan alam itu bukan hanya orang tua kita. Berbuat kasih sayang bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada ibu dan bapak kita, tapi berbuat baik, menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Dan ternyata bukan hanya kepada manusia, tapi kalimat rahmatan lil alamin berarti semua yang ada di dalam alam raya ini. Kalau berbicara alam raya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada alam semesta. Maka kewajiban kita untuk membangun akhlak, untuk mengamalkan akhlak, berarti kita harus berbuat baik kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada semua yang ada di alam raya ini. Bukankah kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, ia menemukan ranting duri di jalan, lalu diambilnya, maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuninya. Masya Allah. Ketika kita melihat di jalan ada ranting pohon, ada duri, ada paku, kemudian kita mengambilnya, kemudian kita membuangnya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada seorang hamba itu. Dan Allah berikan ampunan kepada seorang hamba yang telah menjalankan amalan-amalan soleh, yang telah berbuat baik terhadap alam semesta. Dengan demikian, boleh jadi orang yang awalnya akan menginjak ranting, duri, dan lain sebagainya karena akhlak kita, perbuatan kita, lalu kemudian orang tersebut dihindarkan, dijauhkan dari mara bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saking istimewanya seseorang yang memiliki akhlak ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ketika orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika kita berbicara tentang keimanan, apakah iman kita sudah sempurna? Apakah keyakinan kita sudah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, orang yang baik, orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi artinya keimanan itu bukan hanya di dalam hati saja. Keimanan itu bukan hanya ada di dalam lisan kita saja, tapi keimanan itu harus diimplementasikan dalam sebuah perbuatan, harus diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Sehingga kalau kita memiliki akhlak yang mulia, maka lisan kita tidak bisa atau tidak mampu melukai saudaranya sendiri.
Karena akhlak itu ternyata bukan hanya berbuat baik kepada seseorang, tapi akhlak itu perbuatan setiap seseorang. Lisannya, hatinya, perangainya, semuanya adalah akhlak. Maka mulai dari lisan kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita, semuanya harus dalam keadaan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya akhlak ini, ketika kita menjaga lisan saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita juga di dalam sebuah hadis, bahkan dikaitkan dengan hari akhir, dengan kehidupan akhirat. Orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang yang tidak bisa menjaga perbuatannya, bukan hanya dibalas di dunia, tapi kelak nanti akan dibalas di akhirat. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka dia diam. Falyakul khairan, maka hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Dengan diam tersebut boleh jadi awalnya seseorang yang berada di hadapan kita emosi, marah, ketika kita mengungkapkan ucapan-ucapan yang tidak enak didengar oleh teman kita, orang tua kita, atau guru-guru kita, sehingga orang yang kita ajak ngobrol dengan lisan kita yang kasar, lisan kita yang menyakiti, akhirnya seorang tersebut menjadi sakit hati dan akhirnya kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu tidak memaafkan kita, tidak memberikan maaf kepada kita, maka kita akan mendapatkan ganjaran bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita agar terus dalam keadaan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di dunia mencintai Rasulullah, mencintai orang yang dicintai, maka kelak nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita dan terus memperbaharui keimanan kita dan akhlak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.